Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nih, kelompok 3 Pendidikan Kewarganegaraan dari Fakultas Hukum Untak Surabaya, ingin menjelaskan tentang integritas nasional. Nah, berikut adalah pembuat materi. Yang pertama, Bagus Prasetyo Santoso dengan NPM 13121000013. Yang kedua, Raden Daru Fajar Nusantara dengan NPM 13121000011. Yang ketiga, Putri Anissa dengan NPM 13121000043. Yang keempat, Nurma Sekar Wahyu Dwi Hastuti dengan NPM 13121000066. Yang kelima, Rizkullah Rafifananda dengan NPM 13121000053. Latar belakang. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Rumusan masalah. 1. Apa pentingnya integrasi nasional? 2. Bagaimana pengembangan integrasi nasional? Dan yang terakhir, 3. Bagaimana tantangan dalam membangun integrasi nasional? Pentingnya integrasi nasional. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Karena setiap masyarakat di samping membawakan potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan adalah menyimpan potensi konflik. Terlebih, apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Namun, apapun kondisi integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara. Dan oleh karena itu, perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Pengembangan integrasi nasional. 1. Masyarakat akan bersatu, meskipun berbeda suku, agama, dan rasa ketika menghadapi musuh bersama. Contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. 2. Gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nurma. 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya, masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. 4. Integrasi nasional merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa paduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. 5. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. 6. Kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. 7. Integrasi bangsa dapat dilakukan dengan dua strategi kebijakan, yaitu polisi asimilasionis dan polisi Bhinneka Tunggal Ika. Tantangan dalam membangun integrasi nasional. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dan dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang
berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Penutup, integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan pluralisme sosial. Sementara pembauran dapat berarti penyesuaian antar dua atau lebih kebudayaan mengenai beberapa unsur kebudayaan mereka yang berbeda atau bertentangan agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan yang selaras. Caranya adalah melalui difusi, di mana unsur kebudayaan baru diserap ke dalam suatu kebudayaan yang berada dalam keadaan konflik dengan unsur kebudayaan tradisional tertentu. Cara penanggulangan masalah konflik adalah melalui modifikasi dan koordinasi dari unsur-unsur kebudayaan baru dan lama. Inilah yang disebut sebagai integrasi sosial dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Ada dimensi horizontal berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi, sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Saran. Dalam era globalisasi, diperlukan adanya suatu pola pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter, agar terciptanya manusia yang berkepribadian serta berkarakter. Jadilah warga negara Indonesia yang baik, taat pada hukum dan norma-norma yang berlaku, taat pada Pancasila, dan taat pada Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih.